Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ihsan. Perkenalkan, nama saya Risma Widya Salviana dengan NIM 231111100 dari kelas D Analisis Data. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis menggunakan Orange Data Mining. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana data pelanggan dapat diolah menjadi visualisasi yang informatif untuk memahami pola, tren, dan segmentasi pelanggan. Dataset yang saya gunakan di sini adalah shop customer data yang berisi atribut seperti gender, umur, pendapatan, spending score, profesi, pengalaman kerja, serta ukuran keluarga. Data seperti ini umum dipakai di dunia retail untuk memahami perilaku konsumen. Di sini data saya ada sekitar 2000. Sebelum membuat visualize, saya melakukan pemilihan kolom dengan select columns. Di sini ada 5 select columns sesuai dengan 5 visualize yang saya pilih, lalu mengecek data melalui data table. Dataset berisi 2000 pelanggan dengan atribut numerik yang cocok untuk divisualisasikan. Setelah itu, saya membuat 5 visual utama. Yang pertama itu, di sini saya di select column saya menggunakan gender dan age. Lalu di data tables-nya ini tervalidasi karena tidak ada data yang kosong. Di sini visualize yang saya pilih adalah distribution. Dari grafik dapat dilihat bahwa rentang usia pelanggan berada di antara 18 tahun hingga 90 tahun. Batang distribusi paling tinggi terlihat pada rentang usia 30 sampai 45 tahun, yang artinya kelompok usia ini paling banyak. Di usia 30 tahun memiliki frekuensi sekitar 150 pelanggan atau 12,5% dari total data. Sementara itu pelanggan sangat muda berada di bawah 20 dan sangat tua di atas 70, jumlahnya lebih jauh sedikit terlihat dari bar yang lebih pendek. Ini bisa dilihat barnya lebih pendek dibandingkan yang paling tinggi ini. Kesimpulannya, mayoritas pelanggan berada di usia produktif yang merupakan kelompok paling aktif dalam kegiatan belanja. Berikutnya, di visualize kedua, saya menggunakan features-nya itu spending score dengan gender dan divalidasi di data table. Di sini terlihat datanya sudah valid ya, karena tidak ada data yang kosong. Di sini visualize yang saya gunakan adalah box plot. Di sini terlihat male memiliki rata-rata spending score sekitar 50,94 kurang lebih 27,8, serta female itu ada di 50,97 kurang lebih 28,0. Artinya tidak ada perbedaan besar dalam pola pengeluaran antara laki-laki dan perempuan. Lebarnya box atau IQR menunjukkan variasi pengeluaran cukup tinggi di kedua gender, yaitu ada di 28, 51, dan 75. Tidak terlihat perbedaan signifikan antar gender karena median dan persebarannya hampir identik. Kesimpulannya, pengeluaran pelanggan tidak dipengaruhi oleh gender. Berikutnya di visualize ketiga, itu saya menggunakan features-nya itu annual income dan gender. Divalidasi di data table, di sini datanya sudah lengkap, tidak ada data kosong. Lalu visualnya itu saya menggunakan distribution kembali. Persebaran tersebar dari sekitar 0 sampai 160 US dollar. Lalu contohnya itu pendapatan 70.000 US dollar memiliki frekuensi sekitar 64 pelanggan, 42,6% pada kelompok wanita, dan 31 pelanggan, 15,5% pada kelompok pria. Kalau distribusi ini tidak membentuk satu puncak besar, melainkan beberapa puncak kecil. Bisa dilihat di sini. Menunjukkan bahwa pelanggan berasal dari berbagai kelas ekonomi, ada pendapatan rendah, menengah, hingga tinggi. Kesimpulannya, perusahaan dapat membuat segmentasi promosi berdasarkan daya beli yang sangat beragam. Berikutnya yang keempat itu, di sini saya menggunakan semua features numerik yang saya punya, yaitu family size, spending score, annual income, age, dan work experience. Kenapa customer ID tidak dipakai? Karena dia itu hanya menunjukkan jumlah data. Jadi kayak misalnya data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi menurut saya tidak usah digunakan. Lalu divalidasi di data table, di sini datanya sudah lengkap. Lalu di sini kita bisa lihat di heat map-nya, saya menggunakan visual heat map. Warna kuning terang menunjukkan nilai tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan nilai rendah. Kolom annual income dan spending score itu memiliki warna paling kontras, menandakan persebaran nilainya itu lebih luas. Lalu sedangkan family size dan work experience itu cenderung memiliki pola warna yang lebih seragam, artinya penyebarannya itu lebih sempit. Dari tampilan heat map ini, kita dengan cepat dapat melihat variabel mana yang memiliki variasi tinggi tanpa harus membaca angka satu persatu. Kesimpulannya, income dan spending score adalah dua variabel dengan perbedaan nilai yang paling ekstrim.
Lalu berikutnya di visualize terakhir, di sini saya menggunakan features-nya itu annual income, spending score, dan age. Divalidasi di data table, datanya sudah lengkap ya, tidak ada data yang kosong. Lalu di sini saya menggunakan cluster pelanggannya itu menggunakan K-means. Di sini saya pakainya 3. Lalu visualize-nya itu saya menggunakan scatter plot, di mana axis X-nya itu annual income dan axis Y-nya itu spending score. Dengan color-nya itu cluster. Di sini dapat terlihat bahwa penyebarannya itu lebih beragam, di mana scatter plot ini menampilkan 2000 titik, di mana setiap titik itu menandakan satu pelanggan. Terdapat 3 klaster jelas berbeda warna, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Warna hijau atau C3 itu menandakan bahwa pendapatan rendah, spendingnya rendah. Terlihat di area kiri bawah grafik, pelanggan ini memiliki daya beli yang rendah. Lalu klaster merah atau C2 itu pendapatan sedang, spendingnya acak. Tersebar di bagian tengah grafik. Pelanggan kelompok ini memiliki gaya belanja yang lebih bervariasi. Ini contohnya ya, warna merah. Bisa dilihat. Lalu di klaster biru itu pendapatan tinggi, spendingnya tinggi. Mengumpul di bagian kanan grafik. Kelompok ini ada pelanggan premium. Penyebaran titik yang terpisah menunjukkan klasternya yang sangat kuat. Kesimpulannya, semakin tinggi pendapatan pelanggan, semakin tinggi pula skor pengeluarannya. Melalui visualisasi ini, saya belajar bagaimana data numerik dapat memberikan insight yang jelas mengenai usia pelanggan, pendapatan, spending, dan pola segmentasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.